Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling, khususnya bidang bimbingan dan konseling sosial. Nama saya Anissa Aulia Gustiana, NIM 20171011039 dari 3 BKIA. Yang pertama ada pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling atau BK adalah salah satu komponen sekolah yang bertugas membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi seorang klien atau mahasiswa, khususnya para mahasiswa atau anak didik dari permasalahan pribadi, keluarga, maupun sosial masyarakat sehingga tercapai tujuan pendidikan. Bidang bimbingan dan konseling dibagi menjadi 4. Yang pertama ada bidang pribadi, yaitu membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi. Yang kedua yaitu bidang sosial, membantu peserta didik mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga yaitu bidang belajar, membantu peserta didik untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat yaitu bidang karir, ditujukan untuk mengenal potensi diri, mengembangkan dan menetapkan pilihan karirnya. Selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling sosial. Bimbingan dan konseling sosial adalah proses bantuan untuk memfasilitasi siswa agar mampu mengembangkan pemahaman dan keterampilan berinteraksi sosial atau hubungan insani atau human relationship dan memecahkan masalah-masalah sosial yang dialaminya. Tujuan bimbingan dan konseling sosial yaitu yang pertama ada agar individu mampu mengembangkan diri secara optimal sebagai makhluk sosial dan makhluk ciptaan Allah SWT. Yang kedua yaitu membantu seseorang agar mampu mengembangkan kompetensinya dalam berbagai hal. Yang ketiga yaitu membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan dalam masalah sosial. Dan yang terakhir yaitu membantu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap tugasnya. Berikutnya yaitu bentuk layanan bimbingan dan konseling sosial. Yang pertama ada layanan preventif atau pencegahan. A. Layanan informasi yang mencakup informasi tentang cara-cara bergaul dan informasi tentang cara individu berhubungan dengan orang lain. B. Orientasi. Layanan orientasi untuk bidang pengembangan hubungan sosial, suasana, lembaga, dan objek-objek pengembangan sosial seperti berbagai suasana hubungan sosial antar individu dalam keluarga, organisasi, atau lembaga tertentu dalam acara sosial tertentu. Kedua yaitu layanan kuratif atau penyembuhan. Bentuk layanan kuratif misalnya bimbingan bergaul dan memilih teman, masalah kesulitan belajar, kesulitan bersosialisasi dan berkomunikasi secara efektif, rasa ketertarikan pada lawan jenis berlebihan, masalah seksual sesama jenis LGBT, hubungan sosial dalam keluarga dan orang-orang di lingkungan sosial sekitarnya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu layanan development atau pengembangan. Layanan development atau pengembangan dapat berbentuk pengembangan kreativitas, pengembangan pengetahuan, pengembangan minat dan bakat, pengembangan kemampuan berinteraksi sosial, pengembangan kemampuan berorganisasi, pengembangan karir, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu aspek bimbingan dan konseling sosial. Problem individu yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya, misalnya yang pertama yaitu kesulitan dalam persahabatan, yang kedua kesulitan mencari teman, ketiga merasa terasing dalam aktivitas kelompok, keempat kesulitan memperoleh penyesuaian dalam kegiatan kelompok, yang kelima kesulitan mewujudkan hubungan yang harmonis dalam keluarga, yang keenam kesulitan dalam menghadapi situasi sosial yang baru. Selain problem di atas, aspek-aspek sosial yang memerlukan layanan bimbingan sosial adalah kemampuan individu melakukan sosialisasi dengan lingkungannya, kemampuan individu melakukan adaptasi, kemampuan individu melakukan hubungan sosial atau interaksi sosial dengan lingkungannya, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.